Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas B, mata kuliah Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia, yang beranggotakan Nabila Raudanisa, NIM 192100058, kemudian Novin Andiatus Solikah, NIM 192100085, dan Reza Muflik Bawazier, NIM 192100135. Ini kami akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang tersebut dibuat untuk mempermudah dalam mendayagunakan hasil zakat. Sebab zakat sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola sesuai syariat Islam. Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan potensi zakat penting untuk dikelola dengan baik dan struktural. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Niat baik pemerintah memperbarui undang-undang tersebut berkontribusi dalam rangka perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan zakat. Yang pertama, pengelolaan zakat. Zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tepatnya pada bab 1 pasal 1, diterangkan mengenai definisi pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian asas pengelolaan zakat. Asas pengelolaan zakat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 yang terdiri dari yang pertama syariat Islam. Maksudnya adalah pengelolaan zakat harus berdasarkan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, amanah. Yang dimaksud dengan asas amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya. Yang ketiga, kemanfaatan. Maksud dari asas ini adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Yang keempat, asas keadilan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Yang kelima, kepastian hukum. Asas kepastian hukum maksudnya adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Yang keenam, terintegrasi. Yang dimaksud dengan asas integrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas ini adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan pengelolaan zakat yakni ada dua. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, lembaga-lembaga zakat. Lembaga-lembaga zakat ada dua. Yang pertama, Basnas, yakni Badan Amil Zakat Nasional, yang terdapat pada pasal 1. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Kemudian
Yang kedua, yaitu Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional yang terdapat pada pasal 17, yakni untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk kelas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam Islam ada zakat. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara. Ada juga yang Basnas provinsi dan ada juga yang Basnas kabupaten atau kota. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau yang disebut dengan LAS. Pemudakan LAS ini wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAS wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, Basnas atau LAS juga dapat menerima infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Sedangkan Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Serta juga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya penjelasan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional, diperlukan suatu lembaga tadi yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Basnas tadi dan LAS secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Basnas yang merupakan lembaga nasional non-struktural bersifat mandiri dan bertanggung pada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan Basnas dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelolaan zakat serta dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam pertimbangan luasnya jangkauan
dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab Basnas dalam mengelola zakat, maka pelaksanaan zakat maka dalam pelaksanaannya dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten tadi. Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota masing-masing. Untuk membantu pengumpulan zakat, Basnas sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat dibentuk unit pengumpulan zakat atau UPZ pada lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian, badan usaha milik negara BUMN, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing, lembaga asing, dan masjid-masjid. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, masyarakat juga dapat membantu Basnas untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam membentuk LAS. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU X 2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan LAS oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin menteri atau pejabat yang dituju oleh menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perserorangan atau tokoh umat Islam, alim ulama atau pengurus atau takmir masjid musola di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAS dan LAS dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tulis kepada pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAS dalam pelaksanaan tugasnya, maka LAS wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada Basnas dan pemerintahan daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAS masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.